Suatu pagi, Udin menelepon temannya yang baru saja berprofesi menjadi polisi, yaitu Bambang. Lalu Udin pun berkata dengan tergesa, "Halo Pak Polisi, halo, gawat Pak, gawat." "Halo, iya Din, gak usah formal gitu napa Din manggilnya. Gawat gimana sih Din? Yang jelas dong ngomongnya." "Gawat Pak Polisi Bambang, telah terjadi kecelakaan Pak." Lu dikata suruh biasa aja manggilnya. Kita kan sohib, malah nambah formal manggilnya. Gimana? Kecelakaan apa maksudnya, Din?" "Kecelakaan tabrakan mobil, Pak Polisi. Adu banteng." "Oh ya? Kalau gitu, sekarang kasih tahu lokasinya, Din. Gua akan segera meluncur ke lokasi." "Saya juga belum tahu lokasi kecelakaannya di mana, Pak Bambang." "Hah? Kok belum tahu sih? Memangnya sekarang posisi kamu di mana, Udin?" "Posisi saya lagi di rumah, Pak Polisi." "Apa? Di dalam rumah? Terus kamu tahu informasi kecelakaan tersebut dari siapa?" "Saya tahu dari berita di TV, Pak Polisi." "Mendingan sekarang Pak Polisi Bambang segera hidupin TV-nya, biar kita cari tahu informasi lokasi kecelakaan tersebut ada di mana." Dasar kampret lu, Din." Suatu malam, di dekat taman yang banyak wanita kupu-kupu malam mangkal, seorang suami yang berprofesi sebagai dokter mengajak istrinya berjalan santai, menikmati suasana malam di taman tersebut. Mereka pun berhenti di sebuah kursi dan mereka pun duduk. Si istri melihat wanita di seberang yang berpakaian ala kupu-kupu malam senyum-senyum ke arah suaminya. Si istri pun bertanya pada suaminya, "Pah, lihatin deh wanita itu. Dari tadi Mama lihatin senyum-senyum gitu sama Papa." "Hah? Wanita? Wanita yang mana, Mah?" tanya si suami. Lalu si istri pun menjawab, "Itu Pah, yang di seberang jalan." Lalu si suami pun melihat wanita yang di seberang jalan tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. "Oh, wanita yang itu? Iya Pah, Papa kenal." "Ya, kenal Mah." "Oh ya, Papa kenal di mana?" Mah, kenal di ruang praktek, Mah." "Kenal di ruang praktek?" Iya, Mah, di ruang praktek." Melihat suaminya menjawab dengan gugup, dengan tegas, si istri bertanya lagi, "Sekarang, jawab jujur. Papa kenalnya di ruang praktek Papa atau ruang praktek dia?" Suatu hari, seorang istri sedang terlihat marah kepada suaminya. Padahal pernikahan mereka baru berjalan 1 bulan. Tapi setelah menikah, si istri merasa kecewa karena keadaan suaminya yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian, si istri pun berkata, "Mas, sebelum nikah, saya kira kamu itu orang yang kaya. Tapi boro-boro kaya, kendaraan roda 2 aja kamu nggak punya." Mendengar itu, si suami menjawab, "Dari dulu saya nggak pernah bilang kalau saya itu orang yang kaya. Kamu kan nggak pernah nanya." "Ya memang, saya nggak pernah nanya. Cuma kan dulu saya lihat Mas selalu datang ke rumah pakai mobil, gonta-ganti terus lagi mobilnya. Ternyata setelah menikah, saya baru tahu kalau itu cuma mobil rentalan. Kamu juga kan nggak pernah nanya, mobil yang Mas bawa itu mobil siapa?" "Ya, walaupun saya nggak pernah nanya masalah itu, harusnya Mas bilang dong." "Dasar wanita, nggak pernah mau kalah kalau ngomong," ujar si suami dalam hati, lalu kembali berkata, "Sebenarnya, Mas itu dulu udah bilang jujur sama kamu. Cuma kamunya aja yang gagal paham. Bilang apa memangnya, Mas? Perasaan nggak pernah deh." Kemudian, sambil menghela napas, si suami berkata, "Saya itu kan pernah bilang begini sama kamu. Nih, dengerin, pasti kamu ingat. Sayang, kamu adalah satu-satunya yang saya punya dan saya miliki di dunia ini, dan gak ada yang lain. Tetapi kan kamu malah jawabnya begini. Kamu itu so sweet banget sih, Mas. Makin cinta deh." Suatu hari, seorang pensiunan pejabat tinggi yang bernama Abdul pergi ke dokter untuk check up rutinnya. Sesampainya di depan dokter, Pak Abdul berkata, "Dok, sebenarnya saya kesini mau minta saran. Saya ini sudah pensiun, tapi saya ingin panjang umur, Dok." Mendengar perkataan pasiennya yang sudah dikenal dengan baik, dokter pun berkata, "Pak Abdul, Anda masih suka makan yang enak-enak enggak? Seperti daging sapi atau kambing?"
Sudah enggak, Dok. Saya sudah nggak berani dan nggak mau makan daging-daging seperti itu. Kalau minum kopi, Pak Abdul masih suka? Enggak juga, Dok. Saya udah nggak suka kopi. Makan buah durian, apakah Pak Abdul masih suka makan? Wah, kalau durian saya sudah nggak suka, Dok. Nanti bisa-bisa saya stroke kalau saya makan durian. Kalau jalan-jalan ke tempat wisata dan luar negeri, apa Pak Abdul masih suka? Saya udah nggak kemana-mana, Dok. Nggak ada minat buat jalan-jalan. Males. Kalau berhubungan suami istri, gimana, Pak? Apakah masih suka? Nafsu libido saya sudah turun, Dok. Sudah lama saya nggak berhubungan suami istri. Apalagi istri saya sudah meninggal. Terus Pak Abdul masih ada hasrat nggak sama wanita? Entah itu wanita cantik atau wanita biasa. Mendengar pertanyaan dari dokter, Pak Abdul sedikit kesel, lalu berkata, "Ya enggaklah, Dok, saya ini udah tua. Mana mungkin saya masih ada hasrat, apalagi melirik wanita cantik dan tertarik." Mendengar semua jawaban dari Pak Abdul, akhirnya si dokter pun berkata lagi dengan tegas, "Lah, Pak Abdul ini gimana sih? Kalau semua yang enak-enak dan yang asik itu nggak suka, ngapain juga Pak Abdul ingin panjang umur?" Suatu ketika, seorang istri yang bernama Siti sedang merajuk pada suaminya, yaitu Bakil. "Pak, uang kita kan banyak. Mama pengen banget rasanya naik speedboat di laut." Mendengar itu, si suami menjawab, "Mah, nyewa speedboat itu mahal. Lagian papa kan gak bisa nyetir speedboat." Mendengar suaminya berkata, sambil manyun, istrinya berkata lagi, "Pelit banget sih, Pak. Buat nyenengin istri aja gak mau rugi. Ya udah deh kalau gitu, pakai tabungan sisa uang belanja aja, Pak. Ntar kita sewa supir speedboatnya sekalian." Mendengar istrinya ada simpanan uang sendiri, dengan antusias, si suami berkata, "Kalau gitu sih oke, Ma. Besok kita berlibur ke pantai dan naik speedboat." Besok paginya, mereka akhirnya pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, akhirnya mereka menyewa speedboat milik mantan kapten kapal. Kebetulan, si kapten tersebut sedang membuat tantangan berhadiah. "Bu, saya ada tantangan buat ibu. Kalau ibu berhasil diam dan tidak bersuara atau berkata, apalagi berteriak saat naik speedboat dengan kencang, maka ibu akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta. Tapi kalau ibu bersuara atau berkata, apalagi berteriak, ibu kena cas 3 juta. Walau dengan ragu, Siti dan Bakil pun tentu tertarik. Kemudian mereka naik speedboat tersebut. Di atas laut, speedboat yang dibawa pun melaju dengan cepat. Manuver belok kanan dan kiri dilakukan oleh si kapten. Setelah setengah jam melakukan semua manuver, speedboat pun kembali ke dermaga. "Wah, selamat Bu. Anda berhasil tidak mengeluarkan suara, tidak berkata apapun apalagi berteriak. Ibu memang wanita strong. Ini, uang 10 juta untuk ibu pemberani. Tapi ngomong-ngomong, suami ibu kemana ya?" Mendengar pertanyaan kapten, Siti pun menjawab, Itu Cap. Suami saya tadi jatuh ke laut, Cap, saat kapten melakukan manuver pertama. Suami saya terlempar keluar dari speedboat." Si kapten pun kaget mendengar perkataan Siti. "Ah, jatuh? Kok ibu nggak bilang sih kalau suami ibu tadi terlempar dari speedboat?" Mendengar itu, Siti pun dengan datar menjawab, "Habisnya, kalau tadi saya berkata ke kapten, kalau suami saya jatuh ke laut, nanti saya kena cas 3 juta. Dan saya nggak dapat hadiah 10 juta, Cap. Kan sayang, Cap, hadiahnya."